Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Damayanti Latif. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ekonomi Pembangunan dari Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang melakukan program KKN yang sudah diselenggarakan oleh pihak kampus. Dan kebetulan, plottingan dari pihak kampus, saya dapat melakukan KKN di Desa Pundenrejo. Di sini salah satu program dari KKN saya adalah melakukan sosialisasi terkait vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, saya sudah diberikan selebaran seperti ini, diberikan dari Ibu Kepala Desa. Dan saat ini saya akan berusaha menjelaskan kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 ini. Mengingat pemerintah pada saat ini mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait vaksinasi COVID, ada baiknya kita mengetahui apa sih vaksin itu. Jadi vaksin itu, terutama vaksin COVID-19 ini ya, itu merupakan produk alami biologi yang berisi antigen atau virus yang sudah dilemahkan yang akan menimbulkan kekebalan secara spesifik. Jadi prosesnya itu tubuh seseorang akan menjadi kebal atau terlindungi dari penyakit setelah menerima vaksin. Sehingga apabila nanti terpapar virus COVID-19, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala ringan saja. Jadi perlu digarisbawahi, vaksin di sini merupakan bukan obat. Jadi vaksin itu berbeda dengan obat. Kalau obat itu kita sakit, kita minum obat, kita bisa sembuh. Tapi virus COVID-19 ini belum ada obatnya sampai saat ini, sehingga negara-negara negara-negara maju sedang berupaya untuk menciptakan vaksin yang benar-benar dapat meringankan sakit atau meringankan gejala yang ditimbulkan ketika nanti seseorang terpapar atau terinfeksi virus COVID-19 ini. Gitu. Jadi saya harap semoga masyarakat tidak termakan berita-berita yang hoax ya. Jadi virus COVID-19 ini virus pertama kali yang menginfeksi hampir seluruh dunia, masyarakat di seluruh dunia, sehingga dapat dijadikan sebagai pandemi global. Oke, jadi itu tadi, masyarakat diwajibkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Oke. Jadi vaksin ini sudah dinyatakan aman dan halal oleh MUI karena mayoritas dari masyarakat Indonesia adalah Islam. Jadi ini sudah ada petuah dari MUI. Karena sebelumnya muncul berita-berita hoax terkait vaksin itu dapat membunuh. Vaksin itu merupakan ada chipsnya dari Amerika Serikat, sehingga nanti data-data kita dapat dibuka oleh pihak Amerika Serikat gitu. Itu hoax semuanya. Jadi walaupun kita sudah divaksin, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau pergerakan masyarakat. Oke. Di sini juga sudah dijelaskan mengenai tujuan dari vaksinasi COVID-19 itu kurang lebih ada 5. Yang pertama, mengurangi penularan atau transmisi COVID-19. Jadi sudah jelas ya mengenai mengurangi penularan. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kita sebelumnya juga sudah banyak ya di berita-berita terkait masyarakat yang terinfeksi COVID, kemudian mengalami gejala berat, sesak nafas, hingga akhirnya meninggal dunia. Dan angka kematian akibat dari COVID-19 ini terus meningkat. Karena sudah setahun lebih ya kita memerangi COVID-19 ini, tapi sampai sekarang kita masih belum mampu untuk melawan COVID-19 ini. Kalau di negara-negara maju, sekitar seperti Singapura itu sudah 80% penduduk melakukan vaksinasi COVID, sehingga perekonomiannya sudah kembali pulih dan sudah dapat beraktivitas normal, walaupun masih tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker di tempat umum. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Jadi sudah
saya jelaskan di awal tadi, vaksin itu dapat menciptakan kekebalan tubuh. Ya, dari mana? Karena vaksin itu kan tadi merupakan virus COVID-19 yang sudah dilemahkan, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh kita, sehingga nantinya antibodi di dalam tubuh kita itu dapat mengenali ini. Oh, ini virus COVID nih. Oh, kita harus berarti melakukan perlindungan. Nah, sehingga terciptalah kekebalan tubuh. Gitu. Yang keempat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Ya. Yang kelima, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kita sudah mengetahui ya, dampak dari pandemi COVID-19 ini memporak-porandakan perekonomian khususnya di Indonesia. Perekonomian kemarin kita sempat mengalami resesi, sehingga kita dapat dikatakan kesulitan ekonomi. Kemudian pemerintah memutar otak, pemerintah melakukan utang luar negeri untuk membiayai kesehatan, terutama untuk membeli APD, untuk membeli alat-alat kesehatan, juga untuk membeli vaksin. Itu karena semua dilakukan pemerintah agar terciptanya kehidupan di era new normal, atau dapat dikatakan masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya siapa saja sih yang dapat divaksin, ya kan? Di sini pemerintah menganjurkan kepada masyarakat atau penduduk yang berusia 18 tahun ke atas untuk melakukan vaksinasi, termasuk lansia dan orang dengan penyakit tertentu, dengan syarat, nih ada 5 syarat, ini yang terpenting ya. Yang pertama, kelompok lansia, yaitu usia 60 tahun ke atas, diberikan 2 dosis vaksin dengan jarak kurang lebih 28 hari. Yang kedua, kelompok komorbid, yaitu yang memiliki hipertensi, itu juga dapat divaksin. Kemudian diabetes, itu juga dapat divaksin sepanjang belum ada komplikasi akut. Ya, penyakit kanker tetap dapat divaksin juga. Jadi nanti dapat dikonsultasikan kepada bidan atau dokter desa ya. Yang ketiga itu ada penyintas COVID-19, dapat divaksin jika sudah lebih dari 3 bulan. Penyintas itu apa? Penyintas itu yang seseorang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19. Jadi dia dapat divaksin ketika sudah dinyatakan sembuh dari COVID, sudah melemah virusnya lebih dari 3 bulan. Yang keempat, ibu menyusui. Ibu menyusui itu dapat diberikan vaksinasi. Yang kelima, penyandang disabilitas mental dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa berat atau yang disebut psikotis skizofrenia. Oke, jadi itu tadi 5 kelompok yang dapat dilakukan vaksinasi COVID-19. Selebihnya nanti dapat ditanyakan kepada bidan desa, apakah tubuh kita siap untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 atau tidak. Selanjutnya, bagaimana sih cara agar kita dapat melakukan vaksinasi? Yang pertama itu, Bapak Ibu sekalian dapat menanyakan kepada petugas kesehatan di desa atau kelurahan, bidan desa ataupun puskesmas, kapan jadwal vaksinasi yang pas untuk Anda ikuti. Jadi melakukan pendaftaran dulu ya kepada pihak bidan atau ke puskesmas itu juga bisa. Kemudian memperbanyak update informasi dari puskesmas dan bidan desa. Jangan percaya hoax yang beredar, karena banyak sekali hoax yang beredar ya. Sehingga pemerintah itu sampai membuat forum, membuat website di COVID-19 itu untuk menangkal berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Karena opini-opini itu dapat menggagalkan program pemerintah untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat gitu. Dan ini yang terpenting, tetap jaga protokol kesehatan 5M meski sudah divaksin. 2 kali sudah saya peringatkan ya. Jadi itu tadi hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ketika nanti ada pertanyaan yang bisa saya jawab, bisa ditanyakan via WA juga tidak masalah. Nanti sebisa saya akan menjawabnya sesuai dengan apa yang saya ketahui gitu. Demikian sosialisasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.